Semangat itu semangat ngamal, ora diamal. Itu pentingnya ngaji khatam. Ya, nah ngaji khatam loh. Ono ustaz spesial sodako. Kalau kamu sodako pasti dilipat gandakan. Udah kan ngomong ngono. Ya dia orang mikir di dilipat gandakan sing sodako lah dia ya orang udah dento. Kita kok tahu khatam. Terus tidak semua ulama itu kalau menghentikan kolam meskipun rodi yang Allah itu tidak mesti diartain Allah karena nanti ada masalah salam wa lesa biharbin wala nabo sautin sehingga memiliki maksudnya kola itu sudah rujukan yang pangeran tapi beliau tetap menghentikan kola lagum ala lisanil jadi itu nanti kalau terang apa itu ilmu tersulit dalam tafsir karena terjadi kelompok kayak Wahabi, kayak Khawarij, kayak Ahmadiyah, Madzhab Hambali, Hanabilah yang mereka semua anti ta'wil. Padahal anti takwil itu resikonya lebih tinggi. Gayanya lugu tapi resikonya lebih tinggi. Misalnya kayak wajah Arab buka wal malaku sopan. Aku mau takwil, mau pasarnya pengiran kemanaan dia. Karena pasrah ya sesuai zurul lebih wajah alam teko Arab buka pengiran siro wal malaku. Lan para malaikat sopan halim baris-baris. Memangnya Allah ketua rebu. Wah ada wong lugu kok. Gayanya kudu goblok ora karuan. Mahal wong, gayanya lugu tapi mahal wong. Jadi nak wong takwil dari keminter. Dene lugu tapi kepengen bener nono. Semua tawakal ke pangeran, kok sing pertama pangeran kok suwe nak ora ning pertama pangeran kok. Lah ngono ngomong. Maksudnya makanya saya itu ya ada setuju. Misalnya ada kaidah umum kalau takwil itu lebih selamat ketimbang apa? Takwil. Itu yang mana? Dalam konsep yang mana? Kayak wajah Arab buka al malaku sopan ya aku setuju takwil. Apa setuju loh? Takwil karena nanti takwil kan wajah alam teko porok juga keputusan pangeran siro wal malaku lan para malaikat sopan halibat. Kasus ayat ini orang kafir itu dihadapkan pengertiannya Allah. Ini betul benar. Orang kafir itu dihadapkan di kersane Allah. Berarti Allah berhadapan-hadapan sama orang kafir. Kemudian ada tanya jawab. Bagi wong sing ora alim rapal Quran mungkin seperti itu nggak tersiksa. Selain goblok kemudian nggak paham. Tapi kalau Imam Suyuti itu tersiksa karena di antara hasil pangeran itu hisab itu la yang juru ilaihim wala yukallimuhum wa yaumal qiyamati wala yang juru ilaihim wala yukallimuhum. Jadi Allah wasofa nafsahu di antara azab Allah yang wong kafir. Allah delok ora terkok. Ngomongi ya ora. Jelas ning ayat itu la yukallimuhum wa yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat. Nggak mau ngendikan. Kemudian ada ayat sing sawangannya Allah ngendikan, yaitu qala alaihi bilang. Makanya bagi yang hafal Quran alim ini satu paradoks, satu ta'arud, satu tanakut. Nah untuk menghilangkan tanakut itu kemudian pola yang Allah ngendikan itu ala lisanil malaikat supaya ayat wala yukallimuhum wa tetap sesuai dengan. Lah nabi hafal Quran alim kan ora ono tersiksa biasa wae. Ya biasanya kan orang ini kan roh taruh di ayat di orang roh iki piye ora roh pokoke urip ngono. Nah makanya Imam Suyuti ketika qala ta'ala lisanil malaika itu amdan karena di beberapa ayat Allah mensifati dirinya enggak terso ngendikan mbek wong kafir. Wala yukallimuhumullah. Enggak terso ngendikan langsung yang tidak terso yang dulu apa? Ilahi. Atau dibalik itu misalnya kamu ngikuti ulama yang Allah ngendikan langsung, nanti yang kalimu itu ditakwil la yukallimu wa kalamaridon wala yanzuru ilaihim nadzara rahmah. Jadi itu tapi tetap saja itu artinya pilihannya harus takwil. Ya pilihannya harus takwil. Itu orang takwil itu keangkuhan. Wong lugu itu mangkelno, gayane khusyuk lah. Enggak ya, aku pilihan presiden ramelok-melok, tapi sapa sing jadi dikritik ya. Gremeng, saya ini marah hati tuh. Tapi untungnya pengiran itu hukum tuh kangelan rezeki, jadi aku pe nyerang wes kangelan wae. Tapi mangkal loh. Iya itu gede tukaran, iki yo tukun. Lah mau tanya gitu karena karepe dhewe, kabeh dunya kersane pengiran. Makanya kersane dhewe. Tapi kersane pengiran bukan di Nabi muga tak angkatan yo tukaran. Muga konsep menapa?
Iya masyhur. Nabi Nuh nak wong kafir itu pikirane dihabisi. Sampai Rabbil Tazar alal ardi minal kafirin. Ya, Nabi Muhammad nak wong kafir itu masih kaum itu indakum ladakan. Lalu udah ketemu debat suami. Jangan ketemu debat. Sama juga ada. Makanya dari ulama-ulama ahli hadis nak guyon, ulama ahli hadis seneng guyon. Nabi Ulul Azmi ku 5. Kabeh ketemu Nabi Muhammad pas Mi'raj. Kabeh ketemu Nabi Muhammad pas Mi'raj. Musa ketemu Isa, ketemu Ibrahim ketemu kecuali gitu. Begitu begitu kontak. Padahal Nabi Nuh Ulul Azmi, tapi orang hadis yang Mi'raj Nabi Muhammad ketemu Nabi Nuh. Dari video apa? Jadi misalnya terus saja, mana itu beda. Jadi mana ada kiai Nabi itu tak zaman dia. Tapi kan kalau foto-foto kekasih pengiran, mulanya cara Ibnu Taimiyah, tukaran itu rada jadi wong rawali. Alasannya Ali tukaran belum Muawiyah, Sayyidina Ali tetap wali, Sayyidina Muawiyah itu wali. Mulanya orang lama tukaran itu tetap gak ngurangi kewalian masing-masing. Asal wali sih. Lalu nanti cerita di sini Imam Malik, iya tinggal kalau di sini Ibnu Ishaq, wow di sini. Nak darah Ibnu Ishaq berjalan. Padahal orang-orang kitab Sirah Nabawiyah yang juga ulama kayak kitab Ibnu Ishaq dia dengan boleh Imam Malik, tapi yang kita tahu Imam atau untuk terbatal Quran, siapa yang muafak? Zaman itu orang Bukhari. Jadi yang penting itu kita tahu ya. Kitab hadis paling apa ya mas? Tapi tidak apa nih, wong ora bener. Wong ora bener orang ini itu ora bener, ya ora salah, ora salah. Oh mangkel loh, orang Jawa lahirnya jadi kalung khusus. Ya kayak komentator nih gitu, kalau orang uang itu terbaca tahu berumah, lalu ditempel menarik. Orang uang tidak ada kasus itu, orang itu semua. Jadi itu tafsir gitu apa? Imam Suyuti itu selawatnya musuhan dengan Imam Syafi'i, musuhan dengan Imam Qahtani di pengarang para Bukhari satu dari. Dia orang tahu, tetap bodoh wali. Bunganya, wali apa bodoh? Dari Sadilia ketua wali atau Hasan Sadili, dari Qadiliyah Jabal Qadir, dari Rifaiyah Imam Bukhari. Jadi unik Surabaya tahu kerusuhan, karena toreko tutorial dari ketua wali Imam Syafi'i. Kenapa berarti gak terima? Anak gue kan gak ngerti kan wali orang, wali orang. Ya tapi ya kita ngikuti konsensus secara umum orang lebih meyakini Jabal Qadir. Tapi ya itu tadi seperti itu. Nah ulama itu ketika mentakwil Quran, sing anti takwil lah itu kadang ya takwil karena nak orang ditakwil. Iku kok bisa be ayat beliau sing luwih sorry kali itu mau. Allah la yukallimuhum wa mana nih? Allah tidak kerso ngendikan. Di ayat ini kersane Allah ngendikan. Ini kan harus kita menangkan salah satu. Lalu kalau ngendikan piye? Nara ngendikan. Nah Ibnu Abbas model oleh nakwil itu model itu karena beliau era dulu. Nah modelnya. Yokinan, ono ngendikan, wakinan orang ngendikan. Jadi dia lebih karena waktu, apa? Waktu. Lebih karena waktu. Tapi sebenarnya sampai ngerti. Jadi tidak takwil itu kadang resikonya lebih besar karena dulu itu ayat kayak wajah roh buka, wal malaku sofan. Ada jalur mana nih? Wajah alam teko sopo bunga pengiran biro, wal malaku lan teko sopo poro malaikat. Oleh teko Allah bermalaikat sofan halibarin. Bukan ngomong begini. Itu kok ngarep ketua. Tapi kan terus, iya, sampai orang tamu kita ya jaminan takwil itu rasa kami di saya itu untuk mulai dikenal mukhalafatul. Jadi itu tidak bisa dihindari. Malah itu cuma terus muni wong takwil itu luwih bener. Ya konteknya apa? Kayak khusnudzon itu luwih bener timbang suudzon. Misalnya orang ngomong wis mentale munafik, mentale tukang bodohnya menjuk khusnudzon iku ora khusnudzon bener. Quran lain nak karuan wong fasik itu ya dicurigai. Yaitu misalnya mengenai surat tentang sholat haud. Ya sholat apa? Haud. Ya pengiran enggak apa? Kalau kamu perang, ya Pak waktu itu hijrokum, kamu harus selalu hati. Karena orang-orang kafir itu senang lautat puluh naan aslihatikum wa anti-atikum ayamiluna alaikum mailatawat. Ya tetap diwarai. Kita ngadepi musuh, ya sing siaga. Sholatnya kan bawa perda. Iya musuh itu setiap saat boleh kesempatan menghabisi kamu. Kamu ini ayamiluna alaikum mailatawat. Tapi diwarai caranya itu. Kayak aku misalnya kusudhan lah, terus mulai pulang Bukhari, ya curiga. Itu jadi Bukhari dari opo. Iya betul, di Banten itu pernah ada seorang kiai mau tetap berbeda.
Kiai ini ketahui ketahui kok. Disurati be kiai itu tidak kenal bagi-bagi. Surati. Uang kok aja buat terus no. Buat aku. Yo aku perkara video atau video apa maksudnya itu. Ya jajal lah kalau mungkin pulang Bukhari kalau itu. Nara jadi mabak di dia. Ya ramu ora niate seneng Imam Bukhari ora apa tapi nak terus ngorek itu jadi opo. Ya tapi yo nak terima Islam ora yo iso tapi yo. Saya kan ora tuh dari yo. Mulane Imam Malik itu tahu ana wong saleh itu 70, kila malah 1. Ada gini kitab-kitab Tara itu 100. Uangnya khusus untuk pegawai itikaf di masjid. Gak tahu jenis itikaf. Tapi Imam Malik itu gak tahu ngaji yang 100. Padahal orang ini idola semua karena khusus atau masjid. Kita tahu Imam Malik. Lima ada ma'afat kami kumal hadis. Kalau laisu min ahli. Bahkan Imam Malik komentar. Wajah tu fil Madinah ini akan. Lau palawi tumino ala betin malak tamanu. Nanti percaya urusan duit orang-orang bodoh ini. Mau khusus era kan. Tapi ma'afat kami kumal hadis. Saya tidak pernah ngaji sama mereka. 5 ya Malik laisu min ahli karena ada ahli. Yang lugu-lugu ini hadis mau tuh diantem kromo ya. Sampai Nabi. Nah, orang kan diambil sholat tarawih dina pertama ke Nabi Adam, dina kedua ke Idris, dina ketiga. Warung 6 Nabi kan enggak. Lah satu-satu dulu itu terus dia yang mempertanggungjawabkan. Kedua, ya semuanya kita tetap terawih, ya kita yakin nak terawih itu untuk ganjarannya kayak Nabi, tapi ya untuk kakek yang maksudnya. Ya cukup untuk ganjaran dosa dilebur tentang rasa. Rasa ngentek nono. Nah kayak seperti itu ya. Wong khusus sangat seneng ibadah, kalau ada orang hadis yang hukum ya oke, udah. Makanya tetap ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu kritik. Ilmu kritik itu penting karena untuk menjaga keseimbangan agama. Itu semua ayat hingga kumfatikum inatarin dayanu antusiku kaumam. Ini bukan urusan seudon, urusan otoritas ilmu, urusan dari Imam Malik. Layu khudud ilmu illa man urifa bimujalasatil ulama. Harus urifa. Dia dikenal sering sekali lama sekali duduk bersama ulama. Jadi dulu nggak awal notak dadaan jadi dan saya ini biasa. Setelah saya artis topat langsung dari. Wah mata ngomong. Ya tapi dia juga nggak bertanya pangeran biasa lah itu aku udah. Biar rasa genting lah rasa ngantur. Ya rasa genting lah rasa. Gini Islam mulai cilik dikandani uang lagi Islam Romdino. Ya tapi itu kertas ini kertane pengiran. Oh ini kertane, nggak dunia ini kertane. Tapi ya kudu rasa ngantuk. Nanti ilmu hadis atau ilmu al-jarhu berkah. Lalu paham juga. Ini mana apa tahadal hadis misalnya? Mana saya buka kata. Tarik nilai tahu, wanis tahu kata. Imam Bukhari itu tanggung ahlinya hadis. Madzakar tu ahad dan min ashabi Rasulillah illa waqad alim tu maulidahu wa man sya'ahu wa wafatahu. Karena orang-orang sering kecelakaan. Kecelakaan misalnya gini. Oke, Ibn Abbas itu hebat karena ya Ibn Abbas itu hebat, Ibn Umar hebat, Aisyah hebat, semuanya hebat. Tapi ketika riwayat-riwayat beliau berbeda dengan Jabir, beda dengan Abu Bakar, Umar, kok periodenya pasti ini kalah. Karena dia sendiri tidak Zaidul Kisah. Orang-orang itu ketika di Medina saja, Nabi zaman Sugeng umur 8 tahun, 10 tahun. Artinya nggak mungkin mereka penyaksi Syahidul Kisah ketika peristiwa Makkiyah. Sementara Jabir minal awali, Umar minal awali, Abu Bakar minal awali. Sehingga ketika mereka menceritakan Mekah itu, kata Imam Suyuti, wa yuqaddamu hadits Jabir ala ini, di anak Jabir Zaidul Kisah, di anak Jabiran Zaidul Kisah. Itu ada aturannya. Jadi kemarin meskipun putrane Mbah Mun, kok cerita Mbah Mun era 70, mungkin akurat alumni yang era itu, karena era itu dari Sakil Balik dan dari Mbah Mun. Sementara mungkin putrane 82 baru lahir. Paham gitu? Misalnya cerita tentang saya di era itu mungkin tahu dosa bisa contoh Hasan itu anak saya. Ketika itu Hasan belum lahir.
Artinya kalau Hasan cerita, meskipun dia anak saya, tetap pakai rawi. Paham ya? Karena dia tidak ada itu. Itu di hadis sampai sebegitu detailnya. Jadi kalau Ibnu Umar cerita kok peristiwanya maksiat, hal terjadi hadil bisa. Itu orang akhirnya ngaku. Misalnya Ali Madalika mina Umar itu apa dolinya tetap mau buka. Nanti dicarikan ini siapa yang bilang. Misalnya, makanya cara ahli hadis kalau misalnya itu sampai dengan sekolah Basim Masari itu orang Basim konti. Dibeli kok buku sekarang LSM. Sekarang buku atau modok. Itu nyimpul Basim itu inklusif. Cara berislam itu enggak partisan. Oke orang Basim. Ini juga kok payu. Itu cara ahli hadis enggak masuk. Cara ahli hadis kan? Itu sampai pulau misalnya pulau yang nyerita anak Basim, saya punya rawi misalnya bangun ngaji Bakarim muridnya Basim, atau bangun juga Bahmat dekat sekali dengan Basim. Ini pentingnya sanad. Makanya dalam ilmu hadis diterangkan walau lal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Jadi kan tidak ada sanad maka wong ngomong semauku. Wah itu kan luar biasa nih. Nah, dari hadis itu ditiru model ayat-ayat wow bisaempatikum binatain rata kalian. Nah, orang tak tahu orang wong minum haram betul. Ngomong apa itu juga keluar lagi. Jimat kanting cinta kuat itu. Kebodohan duit lagi, masya Allah. Salah itu, no? Salah itu. Jadi ini penting kalau tak jadi ngambil ilmu itu harus orang yang orifa bimujala satil ulama, orang yang Imam Bukhari itu nggak percaya misalnya ada orang khusyuk kok nggak alim nggak percaya, alim kalau nggak khusyuk nggak percaya, khusyuk penemenan juga percaya, mesti mirip Khawarij gitu. Penemenan itu mirip apa? Hadis orang kita tahu, oh itu macam seneng gitu terus orang mesti seneng, orang hadis inna wa yuhibbu antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta azaimu. Allah itu tenang nak gawe rubah wong gelem. Jadi orang wong kok mau rusak itu ya patek. Bukan anti diskon, apa? Anti apa? Bahkan cara Imam Malik, cara Imam Ahmad, orang wong kok ora tau motor salat biro itu dipaksa gelem. Tenan contoh kabeh ulama fatwa wal itmam abdul, itmam tetep. Tapi nak orang wong kok ora tau gelem motor salat, itu dipaksa. Tapi nanti bosok apa? Aku berbune orang kok mau rusak, tatap buruk. Iku yang patek korban. Bersama ide. Kalau semua kadang di motor dulu, boleh kau sih, saya marah-marah. Bersama kotor, kau rendah. Kumpul sepuluh. Oh bulat deh. Jadi jelas ya, jadi uang udah ngerti, mana ono walau taro. Jadi ilmu orang terjadilah kon bayang, ilmu itu orang terjadilah kon bayang. Jadi misalnya wong alim siapa saja, kudu memaklumatkan dirinya kalau dia alim. Karena tidak ada nabi kecuali memaklumatkan dirinya kalau dia. Tapi orang bersombong-sombongan kayak kudu supaya orang bisa mengambil ilmu dari dia. Setelah maklumat alim dia harus baca kitab yang aneh. Dan wong roh itu jadi alasan kualifikasi, jadi standar kualifikasi. Jadi itu wani modal jalalan terus lampar zaman ora lampar timan. Ya jadi itu ngerti ya tadi. Udah bulat doang. Ada apa? Bulat. Karena dari tradisi ini kemudian wong sing ra alim itu ora ekdam alat tidak main selong. Sekali tradisi orang alim dihilang, karena tradisi mubalek atau daifah, ngaji tambah kitab. Ini tidak haram, kalau haramnya tidak. Tapi ada tradisi baru di mana orang diberi cek kosong. Tiap aljubahan, pidato ning mimbar bisa dipercaya. Kemudian podiumnya gede. Bayangkan kalau itu terus menerus sampai kiamat. Lalu ukuran kontrolnya apa? Kita pegangannya ada. Beda dengan misalnya Sayyid Ali Al-Habsyi, kalau ibu Sibura. Sauri-uri itu pada Bukhari. Ibu maklumatkan bahwa kitab paling sahih setelah Quran adalah Bukhari karena Syiah yang punya kitab sendiri tentang hadis.
Sehingga ahli sunnah terkawal dengan ajuan Bukhari, tidak kitab yang lain dalam bab itu misalnya. Begitu juga Sayyid bin Alawiyin yang di Yaman, itu semuanya sepakat baca menjadi tolikin sampai sekarang. Karena supaya jadi maklumat ini loh, agak yang pengen menjadi sekali itu enggak, itu dihilangkan kepada fikih perempuan. Kita ngarang fikih sosial, kita ngarang fikih kesamaan gender. Kira-kira si ngarang itu wong LSM tak ada, wong LSM. Akhirnya ada karu-karuan. Coba kalau kita tetap baca fikih Wahab, takrib, orang kan tahu ini rujukan. Makanya masa wong alim wae semua. Lah aku cara sampean yakin utakmu cukup, oh tak ulang Bukhari, Muslim, tak ulang kabeh. Cara yakin utakmu cukup, minatem yo cukup. Jujur orang ngapuk ya. Tapi kan ra mungkin. Ngasih rong minggu orang. Karena itu tadi. Betul, saya itu kenal sama cucunya Habib Anis, termasuk turunannya Habib Ali Al-Habib. Itu kalau hijau-hijauan kitab sama saya menjadi Tolidi, Bukhari, pernah dikasih beliau Al-Anfat Al-Habasiyah, beliau tak kasih kitab menjadi Tolidi, kitab Bukhari. Supaya ada konsensus, ini loh standar, apa ini loh kan. Kita yang bisa Habib, muji Habib, Habib Alim yang muji orang Adam, ya biasa dulu. Misalnya Mbah Mun, enggak Habib, ngaji sama Sayyid Alawi Habib. Sayyid Alawi ngaji sama gurunya Sayyid Jani Dahlan, tidak Habib. Tapi Sayyid Jani Dahlan ngaji Adam, Usman Adim. Ya di dulu itu biasa, sering begitu ya. Wali kutub paling alim pakai muqaddam, dia dulu ngaji orang Adam, Bapak. Jawab. Itu biasa bilang. Tapi kan ilmunya terjaga, karena ada kitab semua tamat, kitab yang dipegang. Misalnya ya, kita tahu, hadis, Qori, ya. Oke, menjadi ada ukuran. Ya, kayak takrim UN itu tidak turunan kan, jangan kok orang takrim itu kitab turunan, itu kitab anaknya misalnya. Tapi foto-foto anak-anak yang ngaji kuai, orang mau protes, orang nyebut takrim. Lah ya itu takrim, melane takrim dia. Waqala Nawawi fil Muhadzab, waqala fil Majmu', waqala fil Minhaj, itu turunan, jadi dia pengutip, no? Paham ya? Apa penjiplak, penjiplak ulama Jabir. Tapi nanti kalau ulama ini sudah ada baca kitab, kemudian kita mendapatkan buku-buku dari sana, fikih perempuan, fikih kesamaan gender, terus kalau fikih demokrasi. Sesuai kayak ngarang, 4 alasan jadi orang nganggur, 1 karena tawakal, 2 karena rezeki tidak ada catatannya. Yo lalu ngomongnya kabeh masuk. Ketika memberi kesempatan yang ingin bergabung. Kira-kira masuk akal tak? Misalnya begitu loh. Itu makanya menurut saya, yang ngaji ini diutuh, apa? Oh ngaji jalanan boleh ngarep nanti buri. Jadi dikritik pengira dari menengahnya panjang yo ngakoni misalnya kita ngaji jujur wong maruzak lahu yuntikun karwan wong apik yuntikun sing lakoni infak nak infak pun dikai ora ono dalile paling gak terus dari ngaji iku ilang pemae mergo ala bilulya baru melaji sing biasane ngono umum kiai mubalek kene dikai duit sering ngaji iku mentalnya tuh memberi soal dikai iku takdir ora men tapi nak ngaji muamen wong wajib hormat ulama di anwalihim wa anfusihim. Kok enak kantor wae. Dadi ngaji sing lanang, setelah lanang iki pokoke lanang. Terang nang ala dulu terus melihat. Pokoke nak anjurane pangeran ya yen piye wong nglakoni semangat itu semangat ngamal ora diamal. Itu pentingnya ngaji khatam. Ya, nah ngaji khatam ya. Kalau ustaz spesial sodako, kalau kamu sudah kok pasti dilipat gandakan. Udah kan ngomong ngono. Ya dia orang mikir di dilipat gandakan itu sodako lah dia ya orang udah dento. Kita kok tahu khatam. Kalau kalau kenal sampai itu fitnah, fitnah itu ujian, apa? Mana belum bisa riwal dari apa? Memang kamu ngaji terus fitnah, yo fitnah. Elak yo fitnah, fitnah mana uji? Lulus mau. Ya ini agak lulus ada banyak uang.
Jadi dia orang enak dia. Wah orang hadis, wong alim itu ngano. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi asal kitan fil kafir. Jadi wong alim itu istighfari langit bumi. Padahal istighfari wong ning langit mandi kabeh ngono Jibril ono misal. Jadi aku salah sing istighfari wis akeh. Tapi aku salah. Wis salah karo sing istighfari. Ada istighfar dhewe bar. Jadi gitu, ojo nyasno barang sing ora padha. Jadi kalau cara istighfar orang cara sombong, regani sing pun istighfar. Regani sing pun istighfar. Yes. Supaya anak-anakku yo, kalau jujur itu uang. Yo lama ngono yo lho. Kalau delok teng Hilyatul Auliya ono lama menulang. Kita tahu. Jenengan kedaran istighfar. Kowe ora ora. Itu di Jumat istighfar Nabi Nuh. Antara anak istighfar gak mandi. Ya mandi. Aku istighfar Nabi Ibrahim. Atau anak sejarah Ibrahim orang baru mustajab. Jadi ini mau ayat Nabi Nuh kan apa? Rabbi firi wali saya wali mantap pada dia mukminau wali mukminin. Sembrono terang lama. Cara istighfar ya tetap istighfar lagi jarang. Ibu mulang mereka istighfar Nabi Nuh Nabi Ibrahim. Sembrono. Tapi kalau tetap meskipun itu rata tetap. Maksudnya orang alim itu mutolak awalnya dan ilmu itu kelas. Karena ini ilmu ini butuh kualitas. Nama butuh nama istighfari tak kadaris istighfari corona. Kira usah melo-melo jalan sepura aku. Awakmu dipikir. Ya jelas ya. Jadi kenapa Imam Suyuti nafsiri kola kok bilisanil malaika? Beliau termasuk orang yang cara pandang karena ada ayat wala yukallimuhum. Jadi ini nilai sing layu kalimuhum itu muhkam. Ayat yang benar-benar maknanya Allah ora kersa ngendikan. Sehingga kalau ada cerita Allah ngendikan maka maknanya bilisanil malaika tidak langsung. Itu cara pandang Imam Suyuti. Tapi mungkin ulama lain cara pandang dibalik. Layu kalimuhum misalnya kalama ridho dengan ngendikan sing nuansane ridho. Layang juru ilaihi nazarara rahmah. Tapi yang mungkin yang ngendikan tapi ngendikan sing tabegitan, sing meleh. Paham ya? Ya kan dalam bahasa sama-sama mungkin. Ya sama-sama mungkin. Misalnya gini, wah guru itu rasuci delok muridé. Maksudnya rasuci ya tetap delok, nyapane roh nadine nakal berarti tetap delok. Tapi delok yang tidak penuh kasih saya. Itu bahasanya ya layang guru. Nah, itu caranya nakwil. Makanya menurut saya kalau seperti ini mau tidak mau harus nakwil. Gitu. Orang oleh kita tafsir karena kalau tafsir nanti ada dua ayat yang maknanya bertentangan. Dan itu tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Kami jelas gitu. Awas. Padahal tak terang lah ya iskal. Jadi ya rugi lah. Mungkin tak terang lah ya iskal. Ya kawan. Repot. Aku yakin, mesti rata terang oleh biasa. Juga lewat alim pakai ngarang kitab, Pak Ingkila terus ujiba dari kancaku sing mojo. Padahal aku ora tahu, takon ngene iki rata. Iki kan saking cerdas ulama tuh dibayangno ora. Ayo ora pertanyaan. Padahal sing kaji iku berapa pikiran. Aduh, ngaji repot. Alisana kono po hada iki ayat ba'wal hisab bil haqiq lan bener kalau padha hisab sapa ngake balangge warab binadu demi pangeran kita. Inna usa tamanna ikilah hada hada ba'si wala hakun yasini hak. Kala dawuh sapa wa ta'ala wa iku mongko iki kono sira kabeh. Al azab ing siksa bima lan perkara pun tentang ana sira kabeh takfuruna iku sebab kowe nglakoni kafir sira kabeh iklan Allah iki yang dalam dunia. Ya tadi, nak wong kafir yang ngakhiri Allah, nak wong mukmin yang ngakhiri nikmat. Karena ngakhiri nikmat itu tidak kafir ekstrim, maka masih bisa masuk surga. Tapi kalau orang kafir memang benar-benar ngakhiri wujudnya Allah. Ekstrim, kafirnya kafir yang enggak benar sama sekali. Kalau siro teman-teman tuno sopa aladina wong akeh. Kada bukan bodoh gorono sopa aladina bidiko ilah yang dino ketemu Allah. Ya ternyata nih gimana nih? Saya itu punya saran ke dengan semua lah yang ngaji saya. Supaya cocok ngaji kudu waktu lama, oleh lewat buku. Bahkan ihya sekalipun tidak boleh. Kitab apapun tidak boleh, kecuali tetap dengan guru.
Karena teks itu tidak mewakili akwal ya. Teks itu tidak mewakili akwal. Terus masyhur. Imam Ghazali sendiri fatwanya ya begitu. Jangan bukan berarti kita nggak boleh pegang. Imam Ghazali yang punya ihya pun gitu, tidak boleh. Orang belajar ihya hikam tanpa guru karena misalnya kayak gini. Qasiran ladina kadzabu bi liqa'illah. Misalnya ketemu Allah itu apa kamu bisa? Kamu yang hadis ketemu Allah yang qadim. Wong zat kita itu sudah beda sama sekali dengan zatnya. Bahkan ketika sahabat kok pinter-pintere wong, itu kadang maknane hadis yo keliru. Tapi yo klirune yo normal wong jenenge piye bahasa langit. Tak pinter-pintere wong ning bumi ra uteke utek bumi. Sementara Quran hadis itu bahasa langit. Misalnya hadis ini tak sama sahabat keliru. Tapi bukan keliru maksiat kaya kowe, iku berding jenenge ora trimo keliru. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong sing iman dan tidak pernah mencampurkan imannya dengan zulm. Pikirane sahabat zulm iki waktu sek diwiri mahali. Pokoke anggar wae mangan ra mangan yo dolen, pedhu dapat sandal yo dolen. Wis pokoke kabeh sing ora pas iku. Sahabat langsung protes, ayuna lam yazlim nafsahu ya Rasul. Siapa yang kita enggak dolim? Kalau ayat ini benar, wah semua kita celaka dong. Kan tidak mungkin orang tidak pernah dolim. Nabi ngendikan, laisa huwa kama ta'nun. Tidak seperti itu mak. Nanya, artinya prediksi itu apa tadi salah enggak? Tahu. Kok meneh kue? Nah bayangkan kalau teks saja sahabat bisa salah-salah, apalagi kue mau ihya mau hisam. Banyak orang yang mau hikam terus mau filsafat itu. Akhirnya ragilem politik, ragilem ikhtiar, ragilem kerja, nganggur tetap rawali. Akhirnya fayaku nakalan alam nasanane udah kan? Iya tak? Akeh orang sing produk ini. Ayo ngaku. Akeh orang yang mau tawakal akhirnya jadi pengangguran rakeramat. Pengangguran keramat ramah salah. Pengangguran gak keramat tuh. Nah itu karena tadi gak dibina dulu. Sekarang misalnya ada lagi hadis ya. Mangkari haliko Allah kari Allah liko. Siapa yang benci ketemu Allah maka Allah benci ketemu dia. So apa yang langsung tanya? Ayuna ya Allah yuhibbul mauta. Wa kulluna yakrahul mauta. Kita ini kan orang yang tentu gak siap mati. Ketemu Allah itu artinya kan mati. Kita ya semua tentu gak siap mati. Kanjeng Nabi nerangno. Orang kalau mukmin dan soleh sebelum mati, dekat sebelum mati itu orito makasihu minal jannah. Dia diperlihatkan kalau dia cari ahli apa? Surga. Maka dia siap senang sekali mau mati. Wa amal munafik awil fasik kada wa kada dia sedurunge mati diduduhno neraka. Maka tidak ada sesuatu yang paling dibenci kayak itu kan jauh dari makna lapat mangkariha di Allah itu. Ternyata maknanya sepanjang itu. Paham ya? Nah, saya ini terus orang mau belajar ihya lewat terjemah. Terus keluar koyok makili Imam Ghazali. Orang tafsir lewat terjemah terus dia aliran tafsir. Kayak apa celakanya kita? Makanya kalau kita alim harus maklumatkan guru kita ini, kitab kita ini, sanad kita ini bukan gagah-gagahan tapi biar jadi pesan. Mulane suwe kok iki terus. Lah semua kusuk mau mantel menen, ora paham apa-apa, ngaku ngono iku sombong, malah geblek meneh. Lah saiki misale ra ono wong ngaku dokter ra nulis plan kesuwen niku nek golek dokter piye carane? Ora ono plan. Ora dokter barani sombong mergo gawe plan dokter sombong. Malah yo kok saking banget muni spesial. Ora muni dokter umum dokter. Ora barani sombong. Mulai ngomong khusyuk kan piye? Orang wong alim alim darani sombong, dokter ra darani sombong. Lah presiden atau kabeh pilih wali presiden RI. Ya ora menteri ono pilih. Nah kira apa nggih jaga modern. Apa ora gawe nepin jaga prawali. Jadi karena tadi syaratnya Nabi itu harus memaklumatkan kalau beliau itu Nabi. Supaya supaya orang bisa mengambil ilmu. Jika Syaikhul Qadir masyhur ngendikan anak hujjatullah di ardi. Kalau anak hujjatullah di ardi. Ulama-ulama ini angker ngaji murid-murid
Ayo dong ngaji aku tenang. Kalau lama wajah tak aliman alama ini, gue boleh mengalir kalau aku sangilan. Ambil buduk aku gampang. Jadi biasa. Ambil muridnya dulu. Oke tak? Zaman Zakaria Al-Ansari dia urip wis suwane wis Syekhul Islam. Wis kuat, wis kuat. Ayo cara sampai kau tidak berdukung, ayo kumpul ani min bakrin atas hilal, ayo boleh ilmu aku, ya aku tanya nggak bertepi. Boleh kumpul, ayo kumpul ilmu batok sabar Allah penting. Kalau sama nggak sabar Allah penting, jadi mau ngau penting. Kau mau menawar? Gue nyatanya orang ngomong nggak utang, golek baju kangelan, terus orang ngomong tinggal ngomong aku tinggal baju tak batok, penting loh. Mengenai misalnya kayak yang Papua, ilmu tak ini penting, umum loh. Spesialis mabadik dia. Spesialis tetap penting. Wong tak paling. Elek masih betul. Oh masih tu. Tapi kita tak kau itu detail. Umpah kodok ini begitu. Ngocor tu. Orang Papua tak kau. Jadi memaklumatkan diri itu penting. Karena semua nabi memaklumatkan. Dan Allah juga memaklumatkan diri. Sering ada ayat ilamu. Ilamu artinya apa? Ketahuilah kalian. Artinya itu pemak. Jadi problem sekarang itu wong tawadhu itu berlebihan. Mondok ning Mbah Mun, mondok ning Lirboyo orang aku nak santri. Bahkan ketika teman-teman kampus banyak pondok dia orang aku santri. Akhirnya dia ada jadi jembatan untuk orang bisa mondok. Coba kalau dia terang-terang. Wah kita tahu mondok saran, tolong tahu, meskipun pedotan tahu. Nabi pengen mondok tak terno. Gak main mondok, lu ngerti hukum. Pasaran Arab, gak perlu ngelakok, lu gitu. Gitu. Tapi kan lumayan menjadi temannya ini tahu mana pondok. Tiba orang aku nih. Tetap penting aku. Tak terus, mau terus, pojok-pojok. Berwarung suci tangi roh. Tetap manfaat, ngaku itu manfaat. Jadi jangan kira semua ngaku itu tak rendah. Karena ngaku lihat tuduhan supaya orang lain bisa mengambil manfaatnya di. Paham? Jadi uang ngaji lah. Seperti ini kue kan raiso tanpa ngaji. Mau kue ngaji bukan riak. Mau mocok teks, riak itu ngomongnya kelebihan demi riak. Karena jadi nak ngomongnya kelebihan riak, Nabi tapi ngomongnya kelebihan nih. Anak Sayyidul Awalin wal Akhirin. Gak ada Nabi latah taliwai. Kalau Nabi sebenarnya misalnya kejar aku kasih. Sesuai ngaji, dikit Nabi kok riak. Semua silakan bercangkeman. Sana Nabi kedua dan contoh Alfiyah. Ini perkara Alfiyah itu pede wae. Bukhari al-Aqsa bilang din ada jiwata sutul pada biwadin menjadi. Dan biasa kitab-kitab yang berpikir tak jenis. Pokoknya kena ngalim nganggo kitab pikir. Mesti waktin sing mundat, mesti kasih. Watar tadi ridon diwiri. Kowe ngaji itu mesti puas, ridon puas. Diwiri sukses serang kecewa. Wah ikotan Alfiyah dan Mu'tazila, Alfiyah itu kayak apa bekal. Itu wes, jadi ngomong sih santai loh. Imriti apa tuh? Imriti itu rak nademno dulu. Jadi yang ngomong kitab iki kitab nerangno asli, tapi wajib juga bawa idan dia. Kitab iki nademno dulu tapi banyak tambahan fawaid. Para meneh Fathul Wahab itu rak nyara Imam Nawawi. Makanya kodang-kodang imam dia ada. Wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli wa takbir ku keren juga. Yo ulama di saya tapi sing ngendikan ikhlas sing ngaji ikhlas ora ono wong nyimpul berarti ku riya. Lah kowe ngomentari ulama sak dhuwure riya malah. Ora ulama kok komentari. Lu malah bute. Jadi di ulama itu biasa wae. Karena mereka itu alaqah, hanya pikiran mereka itu ya sudah seperti itu ya happy lah. Misalnya jadi bujo rapati ayu, saking happy musra orang bujo kaya aku, di bujo kok ayu neng ini, itu sombong apa syukur? Ya syukur, nak sorong fakta kan ya elek. Tapi ngomong-ngomong itu orang tambah bantah, itu ekspresi orang yang sangat syukur. Orang desa mangan lepet, mangan kok enak ini. Kalau kota itu agak mangan lepet kok gegere. Tapi dia ekspresif.
Dan Allah seneng kok, Allah ora roh nikmat kecuali dipangan Allah seneng kok. Tapi nek dene mangan lepet, wah tak jane pizza. Malah ora seneng. Api ora roh ngene, nyongkone itu yang terbaik. Nyongkone itu yang terbaik. Mulane ora dadi wali padahal khusyuk itu karo teke wae. Lha iku tak warai, napa? Tak warai. Lah Nabi Sulaiman Nabi Dawud ya padha ketika ngerti bahasa hewan. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Ora Nabi somongan mbek hewan. Mau aku tok mbek bapakku dari Nabi Dawud. Menawa cara Nabi liya ya menawa. Lah ora pegawean dhewe ya mong mbek hewan. Soalnya Nabi liya yo. Ya semono ku ya capek cara aku ngetono syukur. Tapi kan nyalahno Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sing gak direputasi ngomong ambek. Karena pikirane iku sing mendesak ngomong mbek manusa. Lah lha opo jagongan ambek kewan. Yo kok pengen padha syukur ya, Mas. Padha syukur. Nek mangke teng ngaji ben roh. Dunya iku ben. Kowe ngaji jalane tangkep kowe yang terbaik. Zaman ini kok ono mau ngaji ngalem. Tangkep yang terbaik. Malong lurus ae beberapa kru. Iku saking subure napa? Saking subur. Makanya Nabi Sulaiman tahu ngendikan wa utina min kulli syai. Apa saja saya punya. Itu ngendikan ulama-ulama ma'anahu lam yamlik billahi. Padahal dia tentu tidak memiliki semuanya. Tapi dia saking syukure spontan wa utina min kulli syai. Podo kaya kowe di bojo iso mangan dina iku di dhuwit 4 juta dasar melarat itu. Wah, sudah. Apa aku ora seneng. Padahal ya kirene ra karuan. Tapi nek ngomong ngono aku seneng. Ekspresif, kok. Jadi uang lu ora usah ngono. Ngajimu bab riya tanpa guru. Riya itu beda dengan syukur. Padahal surah kalimatnya sama. Nah, itu pentingnya ngaji dulu. Bayangkan misalnya kowe tak tahu kok maca kitab tasawuf terjemah kita. Maca riya uang ke kiai kok komentar. Mana nggak boleh megang kitab tanpa guru. Manta alama bila seken fase guru. Itu bukan apa-apa karena ilmu itu butuh akwal. Butuh apa? Akwal. Akwal itu ya perilaku itu jadi konsensus. Itu raiso ilmu. Karena ilmu lewat buku Raul Barat pinter kak. Semua dokumen ilmu itu banyak diakses. Tapi kan kalau guru itu penting. Lalu Dewi Bangun yang paling kalau kenang ya. Ketika seseorang ini sebenarnya itu kutipan dari Dewi Abu Yazid Al-Bustami. Dia pengeran itu kan zat yang tidak tersentuh. Jika ketika Allah mengajarkan kebaikan, itu kita pasti tidak tahu kebaikan itu apa yang dimaksud Allah. Karena Allah itu zat yang tidak kita sentuh. Sebab itu ukuran kebaikan adalah manusia. Manusia di sini adalah guru atau khiyarullah. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Allah tidak mengizinkan sirati ya jalan ingsun. Allah kan yang sewu kan Tuhan. Siapa takut carane sholat be pangeran? Carane haji ne pangeran ra iso. Ihdinas siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya apa? Jalane pangeran wae Allah bikin percontohan ya manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina. Artinya itu manusia apa langsung Allah? Manusia, dan itu artinya khiyar. Karena kita tidak mungkin nembus langsung Allah itu tidak mungkin. Itu jelas bukti betul kalau masalah wabila zahin fasehu wong kebenaran sing didhawuhna Allah wae di kayak badal cara aku darah di badal ihdinas siratal mustaqim itu apa ya Allah? Siratal ladzina. Jelas kan? Artinya butuh sampel enggak untuk jadi orang soleh? Butuh sampel, dan itu orang apa langsung Allah? Orang. Karena barang hadis iso nyontoni ya barang lah saiki ora sithik-sithik opo kabeh kersane Allah carane tawakal kita ya nyontoh tawakale para ulama ojo terus nganggur maca wirid dan waqiah dari malaikat Jibril waqiah ada untuk itu waqiah itu surat tentang kiamat idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha hadisa. Nah, kalau kiamat uang rasa bodoh. Kemungkinan uang kopi bodoh jadi uang ino. Kopi aton kemungkinan jadi uang mulia seperti kopi amat. Lah mana nih uang lama coba ki, orang bakal pikir uang nak eling kiamat, eling mati, pikir orang masalah. Tapi gue ceritanya, pokoknya mana nih waki orang pikir itu duit. Lah mana itu aku dengar.
Ya tapi misalnya ono wong yakin ngono ya muga-muga iya, Pak. Ya semacam-macam wong akeh. Muga-muga ono ngono nek. Kulo ya percaya, Pak. Tak kasih ate ono berarti dia Quran muji. Cuma anak mbok arani demi kasih Quran turun ora kanggo iki. Tapi yang biasa motor terus ngomong biasa. Nah kita kau mana nih gue tidak waktu hasil ya itu oleh tadi wakasi ya. Kopi betul bro. Jadi ida jadil artu anak bumi mesti hancur no, diketar no. Kira-kira naik gempa itu pensi tuh. Ayo, bisa dijerok-jerok. Mari. Tapi nak sekedar gak pikir tak jamin. Wong sing sering maca wakil sekedar gak pikir. Tapi nak utek koma itu kan ora ber. Iso wae cara Allah kanggo ning donya mok numpang ngombe iki kei dhuwit sak mene iku cukup. Tapi kowe kan selerane kan toma. Wong doane koron kan tetep gak iso. Tetep gak cukup. Ya, akhir modal jenis tak keluarga, no? Ke intisam bisa apa, no? Intisam, no? Benar ya, terus kalau tuan senajan to kita itu anti takwil, tapi tetap manut guru. Ada ayat yang guru-guru kita nakwil, ya kita nakwil. Kok kabeh itu demi mulyano Quran. Kalau nak rambut takwil, kok ketok ayatnya Allah itu koyok beda-beda. Gitu. Ono ayat sing Allah la yukallimuhum, ono ayat sing qala alaiza. Harus kita jamakkan. Caranya kita jamakkan mau enggak mau harus kita takwil duduk perkaranya begini. Paham ya? Makanya Imam Suyuti cara nakwil milih sing qala dzaika ala lisanil malaika. Tapi itu pilihan ya. Kedua terus nanti. Begitu juga maknanya napa kadzabu bilikoi. Kalau siro teman-teman puno sobat ladina ngake kajaku kamu distakan sobat ladina biliko ilah kelawan dino ketemu Allah. Misalnya bilbasi, misalnya kelawan sak. Hatta idza ja'at jika nalikane teka utai jauh hatta goyatin goyah batas akhir takdifi maring proses gorong. Idza ja'at nalikane teka hume ngake bahasa atau kiamat. Misalnya kiamat itu terjadi kiamat. Pokoknya kalau nak muni maknanya misalnya tenang kan, karena tadi saya ulang-ulang saya berkali-kali ngomong, apapun hebatnya Imam Suyuti, tafsirnya dia tetap tafsir versi dia, tidak bisa mewakili muraduwa apa? Tidak bisa mewakili apa? Muraduwa. Jika misalnya hatta idza ja'at musa'ah. Sekarang yang dimaksud itu kiamat subro, apa kiamat subro? Kalau kiamat subro cukup mati. Sekarang orang kalau sudah mati itu sudah kiamat betul. Sudah. Makanya banyak ulama menafsiri hatta idza ja'at musa'ah ya mau tuh matinya dia itu sudah kiamat karena sudah sama-sama berakhir nggak bisa ngamal. Paham ya? Makanya saya bilang ain kiamah misalnya kiamat karena makna kiamat itu nggak mudah disepakati. Paham ya? Jelas ya? Makanya gawe Allah yang tetap gawe Allah sesuai keumuman jamaknya gawe Allah. Mufassir apapun hebatnya yaitu pilihan yang dipilih. Tapi tidak bisa menyempitkan jembari gawe Allah. Paham ya? Ya kayak gini lah, misalnya gue kan motor Twitter. Misalnya, wa may taqilat Allahumma khudha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Manane yo duit gampang. Jadi yang berbayar itu duit gampang. Tapi jare wong seneng wae yo, udah lah yo gampang. Sing seneng jabat mungkin manane rezeki yo. Jabatan. Tapi jare wali opo sih rasane duit mbek wae. Rezeki tenan yo halawatul iman, halawatul munajat. Iku jenenge rezeki tenan. Duit ku opo? Kan beda. Iku sing waras tenan asline. Jadi mau tidak mau bayar rezeki menaik sulah tasik tepat anak mufassir koyo kowe. Jadi dinar walam yaktasib. Kalau sekarang Amerika yo dolar. Nah sekarang gitu itu gula pokoknya berber. Oke itu soalnya terima gula. Soalnya men gula. Tapi kan bayar rezeki menaik sulah tasik ayatnya itu umum. Allah memberi rezeki itu apa? Alawatul iman yo rezeki konaah yo rezeki insyirah usodri yo rezeki duwe yo rezeki gula yo rezeki ora ditagih utang yo
Tapi gelem ra gelem kan kowe mau pasir kowe kan yo wong. Wae hubungan tetep ra mbok tawili. Ejahul mal. Disebut jahul jahan. Makanya saya berkali-kali bukan berarti saya mencepelkan Imam Suyuti, tidak. Saya itu pengagum Imam Suyuti. Tapi tetap saja tafsirnya itu tidak mengikat. Maksudnya tidak mengikat itu makna yang beliau persempit itu nggak bisa kita ikuti. Saya kemarin ya Yohanes di tafsir Ahla Makkah, ya betul. Terus gue wah boleh dikandani Quran penduduk Mekah tok wong Jawa ora. Sopan, iku ning Imam Suyuti ono ya Yohanes ya Ahla Makkah. Yo tak obahno tenan. Ya karena Imam zaman itu yang bersinggungan dengan Nabi itu orang Mekah. Tapi tetap maknanya Quran nas ayang kana dari karena sing sama nata yo kena kita ya Yuhan. Nah, tetap Al-Qur'an batin ala umumihi. Paham ya? Mulane wong ngerti itu kok juga itu ngaji tafsir malah nyalon ilmu sepi orang teman gitu. Kabeh wis tak eto. Wong dilurusno kok malah bengkok kabeh. Jangan nuruti tafsir mau ya ayat nanti ahla maka kowe terus sampe ra ngaji kandhani pengiranmu sembrono wong kula sering maca tafsir Suyuti terbaca sekian tafsir tujuannya supaya tahu ternyata ya tafsir itu beda-beda dan itu semuanya tidak mewakili murad hanya menduga murad. Nah menduga ini tentu kita ikut yang sesuai makna amnya. Maka apapun kata mufassir tetap dikomentari oleh mufassirul mufassir tadi, komentator saya Suyuti ditafsiri Imam Sawi. Dia sering dikritik. Masih Imam Suyuti ngendikan ngono tetap alif brotu mungkin lafzi khususin dapat. Padahal Imam Sawi itu nyarai Jalalain, tapi akhirnya ora mati nyarai dan kritik. Untungnya kira paham tadi ora roh. Ora paham berkam. Kritik ulama yo ora, dukung yo ora. Pokoknya suarga. Jadi kayak kiamat memiliki hatta idza ja'at musa, napa? Sekarang orang ketok gedune ngenteni kiamat atau sudah mati? Sudah mati. Apa sudah mati? Makanya kiamat mati darani al kiamatus sughra. Tapi Imam Suyuti milih saat memiliki kiamat ya monggo tidak masalah. Tapi jangan katakan kalau maknanya saat mesti kiamat itu salah. Jadi mempersempit Quran, paham ya? Jelas ya. Bangkatan kelawan ngaget no, hujatan dari ngaget no. Kalau mau komentar sopong ngake, minta sopong ngake ya harus bertanah betul gitu. Ya tidak mau hasratuna itu sudah kita alumi banget lor. Kawan itu ini saya hasratuna itu majas. Ada diketahui iku awanuki, iku waktu tekamu siro hasroh, wahburi mau ketahui siro. Jadi kita orang maksud dia, jadi rasa ditafsiri wong yo, dia hasbuh kitunku, kita protes, kita mau diceluk, apa so jawab? Maksud itu khawatir, nara pembaca yang sarap oleh itu khawatir. Mulanya dia nerangkan wani dahulu, majas. Saya mana dia hasrotana cara Jawa, kitunku rene. Mesti pertanyaannya kan wong kitunku orang makhluk kok diceluk, orang ada dua akal. Maksudnya itu wajah ketun, apa ketun buat celuk agar meni hasrotana, mana nih wong singket. Enggak penting gedune ning ndi ora penting. Alama ing atase perkara parot nakang pepeko kita kosor nak tegese pepeko kita biang dalam dunia iki dan dunia. Wa hum de wong akeh yang miluna iku gawa sapa wong akeh ozaruhum ing dosa-dosane wong akeh ala juri. Ing atase pundak-pundake wong akeh to gegere wong akeh. Di wong nak dosa sok ben iku nanggung dosane. Manane nanggung mikul dosane. Carane mikul piye diantak piye. Gambare arep yen teko apa auzar hum ing wong akeh. Indal bakti nalikane tangi sangka kubur atau kiamat fi aqwahi shay'in. Ing dalem elek-eleke perkara apane sorotan bentuke. Jadi dosa-dosane wong kafir atau dosamu itu sampean ya dosane sapa wae iku misale yo maksiate kok zina, menawa yo kaya tuweleng wis eleng tuwek weleng. Tapi nek dolan cawe tok yo tikus. Pokoke sesuai wae. Nah, tapi terus numpai gegerem. Jadi sampean aku ditanya misalnya kau terima ditumpahi ular piton berarti gua boleh ya pokoknya sesuai no sesuai maksiat. Jadi engkau dosa itu membentuk akbar asein suratan wa antanihi yang paling elek paling berbau antan mana loh bau nasin antan bau malahnya Abu Hanifah
Lalu kita buku senang bercerita itu. Mohon makom itu dan Abu Hanifah itu moco hadis nak wudhu itu nyeblok apa? Susu. Mulane dene berpendapat banyu ning dinding ora oleh dido. Mergo wudhu digalenon. Nah, dadi banyu sing meneng ora kena dido. Wong dene ku wali, Abu Hanifah ku wali. Tapi akhirnya kok anu tuh. Tak jamin. Abu Hanifah ku wali. Ana wong tuwek bar wudu ning gone dhisik kan ana jeblangan, kaya kajen lho apa? Apa cara kon? Jeblangan. Dia nang pinggir masjid wonten apa? Jeblangan. Pas tok madharo takufan wong tuwek wudu, langsung diomong itu minazina. Jenengan wis tuwek ampun dina. Nuwangi wong tuane. Wong tuwek wong sesekun. Kudusane iki. Dari kono canom diloro itu antimai alatillah. Keserengane kita. Orang di situ nah itu anu kuki wali desa itu cuma ngelarang wong tua. Ketika dia ditanya, jadi nak zina itu kok celeng, tuwek, welek, bau. Mungkin ambil cawe itu kalau kue ya, tikus. Awas dengan siapa? Orang Abu Hanifah muka siapa saja ini sempat tenang. Tenangnya adalah sodako Rasulullah ketika ngendikan nak wudhu nyeblokno. Makanya beliau berpendapat air mustamal seperti itu tidak boleh digunakan lagi karena sudah hadiah keterbukaan. Tapi itu satu ilmu, ya saya ulang itu satu ilmu. Tapi ilmu yang lain adalah roh elek wong mukmin itu elek. Ngerti elek wong mukmin itu elek. Dia Nabi Dawa man satara musliman satara Allah. Mewangi Abu Hanifah, mewangi ujung kasofe ditutup. Terus akhir gak muka safam nih, mana akhirnya kau gue, mana nengok benar ya. Jadi kue gue berarti ngelangkai Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah baru muka safam jaluk kau kue meneng. Berarti kan makammu harus muntah harus. Kue kelima lah. Jadi cara kayak gitu Abu Hanifah pada akhirnya ingin niru kita. Pada akhirnya ingin niru kita. Jadi kasab itu ya apa? Kabeh ulama ya tahu kasab. Tapi kabeh ulama itu tunduk be syariat piye-piye nah iso kok roh uyubal mukmin. Soman tataro musliman lan aku kasep gak sida tataro muslim. Ya tahu di ana ulama kasep. Ana acara, ana satu acara wong iki dipuja-puja dari soleh, dari ahli agama, dari ulama sing kasep. Tapi baduke kok gambar Palu Aris. Sampai wong meh mati sing kasep. Ternyata betul dia malah afiliasi PKI. Jadi ini berdua itu gambarnya paluan. Nah, kalau yang mudah paling gabung kata paling melut menurut bulat, apa? Paling soalnya aku kasut paling gambarnya apa? Melut kali mana nih agak sekelane. Jadi makanya kasut itu ya masalah. Tapi gak ada ulama kecuali pernah kasut. Guling-gilingan bahwa alam maknawi ini bisa menjismani, bisa menfisik. Makanya masyhurkan Sayyidina Utsman akan ada rapat pada Nurjawud sahabat yang jalan itu melihat perempuan. Melihat perempuan terus didelok tenanan nganti eling pas rapat pekok. Dari Sayyidina Utsman begini. Tidak boleh berpendapat orang sing ainuhu berzina, mripate berzina. Antine cek ya taman nadari. Sampai wong kaget. Awak yang tak ada nubuah, apa ini ada wahyu setelah Nabi? Jadi nggak bisa orang dagang. Sayyidina Umar itu di Medina betul. Sahabatnya itu perang di Syria, pasukannya di Syria atau di Irak. Wah itu pesawat saja 2 jam. Beliau pas khutbah Jumat. Wah itu duo suaranya. Asyariyah Al-Jabal. Ketika itu duel pasukan Umar ini duel sama orang kafir. Pasukan ini sibuk ngadepi musuh di depannya, padahal yang di depannya itu kecil. Diserang dari gunung. Dan itu nggak tahu sama sekali. Yang perang itu nggak tahu. Sampai mereka dengar suara Umar dari Medina. Ya dari Medina. Ya Syariah Al-Jabal, ya Syariah Al-Jabal. Pasukanku lihat gunung belakang kamu itu bahaya sekali. Semuanya dengar. Padahal kok Irak kok Medina, penerbangannya 2 jam. Ya misalnya Amirul Mukminin kowe ngenteni kabar mati ngono ya. Jadi gak ada wali kecuali pernah mukasab. Tapi untungnya para wali nanti pada akhirnya niru sampean, tak jamin. Kuwabe mesti tahu mukasab.
Nah, sekian menit, sekian detik, tapi rata-rata pasti terus dilingno pangeran kon membahas. Rasulullah malah tentu lebih parah, lebih di atas itu semua. Nabi malah saking muka sampai nganti detail. Pas perang Badar itu kayak apa takutnya sahabat perang Badar karena 313 musuh 1000 yang bersenjata. Sahabat mau 300 wae pedang sitok digo ngloro gentena. Iki perang pedang gentena itu. Kudu ora kebayang. Wes ngono ora janjian, niate ora perang. Tapi Nabi santai pas rawuh teng Badar, ada masra'u fulan, ada masra'u fulan. Kok Abu Jahal matine ning kene sing Rabi, Walid ning kene sing Abi sing apa Abi Syaibah bin Rabi'ah ning kene diwoten. Wa ma jawa jamaah dawuh Rasulullah dari dilalah matine orang-orang itu persis titik yang dituju. Nah, jadi Nabi yang santai. Kayak apa? Tapi Nabi Yunus Sawiya enggak seneng muka sahabat. Berkut di salah umat gua. Jadi misalnya muka sahabat terus juga membirsa ya sakitan juga. Nganggo remu ngapa-ngop. Birsa bedelok. Langit-langit berokokan. Tadi Nabi iki lho umat akhir zaman ya sakit. Tapi iya. Makanya ilmu itu penting. Semua ulama pernah muka sahabat. Saya rata-rata minta ditutup. Karena tetap konstitusi ilmu mengatakan man satara musliman satara Allah. Sehingga Abu Hanifah berdoa ya Allah, saya merasa terdosa karena hadis mukasabah. Lima bidzalika min ma'rifati tawatil mukmin, karena saya menjadi tahu eleke wong mukmin. Terus akhirnya ditutup sama Allah. Benar sama dengan kalian semua ini. Alhamdulillah mirip makom terakhir Abu Hanifah. Jadi kemana makom mukasabah itu latihan, puncaknya ada mukasabah. Nah kamu langsung sampai. Oh, enggak ayam-ayam mana? Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.